Seberapa banyak dari Anda sekalian yang memiliki hobi memasak? Sekarang, seberapa banyak dari Anda sekalian yang memiliki hobi memasak, namun tidak memiliki waktu untuk melakukan hobi Anda tersebut? Perkenalkan, saya Arga Christian Roymansyah, CEO dari Milkita, akan memberikan sebuah solusi kepada Anda yang membuat experience memasak Anda menjadi lebih mudah dan yang pastinya hemat waktu. Perlu Anda ketahui, di zaman yang modern ini, banyak masyarakat yang memiliki hobi memasak, namun tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Bahkan, untuk orang-orang yang notabene harus memasak dalam kesehariannya, seperti ibu rumah tangga, tidak memiliki waktu yang cukup dikarenakan tuntutan pekerjaan di luar rumah. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik, di tahun 2019, 39,31% tenaga kerja yang ada di Indonesia adalah perempuan. Data ini juga tidak menunjukkan tren turun, yang artinya di tahun 2020 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akan semakin banyak tenaga kerja perempuan. Untuk itu, kami memberikan sebuah solusi kepada Anda, yaitu Milkita. Milkita dibentuk dari permasalahan yang dihadapi masyarakat yang memiliki hobi memasak namun tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam pengoperasiannya, Milkita akan fokus kepada personalisasi bahan makanan dan memiliki fitur-fitur yang user-friendly. Ya, saya Herin Karanialzadi selaku CEO dari Milkita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai layanan kami. Milkita merupakan layanan berbasis aplikasi yang menyediakan paket berisi bahan siap masak. Paket ini langsung diantarkan ke pintu pelanggan kami. Produk yang disediakan Milkita dapat dibeli secara eceran maupun untuk beberapa hari sekaligus. Pemesanan pelanggan harap dibuat maksimal sehari sebelum pengantaran, guna memudahkan Milkita dalam mencari dan mengepak bahan-bahan makanan yang dibutuhkan. Saat ini, Milkita menggunakan kurir daring untuk mengirimkan tiap meal kit. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa tiap meal kit sampai pada pelanggan di rentang waktu kurang lebih 1 jam hingga 30 menit sebelum waktu makan. Karena setiap meal kit berisi bahan-bahan yang sudah dicuci dan dikemas sesuai takaran, para pelanggan dapat segera memasak isi dari meal kit tersebut dengan santai. Perkenalkan, saya Neva Nursyahisti selaku CTO dari Milkita, dan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk menjelajahi fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Pertama, user akan diminta untuk memilih paket Milkita yang diinginkan. Setelah memilih tanggal pengantaran, user akan diminta untuk memilih menu yang telah kami sediakan selama 1 minggu. Pastinya ada beberapa di antara Anda yang bertanya-tanya, bagaimana jika saya memiliki alergi terhadap beberapa bahan masakan tertentu? Anda tidak perlu khawatir karena Milkita mengerti keadaan Anda. Salah satu fitur kami memungkinkan Anda untuk melihat alternatif bahan makanan untuk setiap menu yang kami sediakan, sehingga bisa disesuaikan dengan diet Anda. Setelahnya, Anda akan diarahkan untuk memilih kurir serta metode pembayaran yang diinginkan. Masih mengenai preferensi makanan, kami juga memiliki fitur menarik bernama Kit a Meal, di mana Anda bisa menyimpan preferensi diet Anda di aplikasi kami. Kit a Meal ini juga akan membantu kami untuk menyeleksi bahan makanan yang sesuai dengan diet Anda untuk pemesanan berikutnya. Walaupun demikian, kami tetap memberikan fleksibilitas kepada Anda untuk mengatur ulang preferensi tersebut kapan saja Anda inginkan. Milkita sendiri memiliki 3 menu utama. Yang pertama merupakan homepage yang bisa Anda lihat di sini. Di bagian pertama homepage akan ditampilkan menu Milkita yang sudah Anda pesan untuk hari itu. Kemudian, Anda akan dibimbing ke fitur Let's Cook. Di fitur Let's Cook ini, Anda tidak hanya dapat melihat bahan-bahan, alat, serta langkah-langkah untuk membuat masakan tersebut secara tertulis. Tetapi, fitur ini juga memungkinkan Anda untuk melihat video pembuatan menu makanan dari awal hingga akhir. Menu kedua yaitu order tracking, di mana Anda bisa melihat status pembelian Anda. Dan yang terakhir merupakan fitur profile, di mana Anda bisa melakukan pengaturan data diri serta alamat saat dibutuhkan. Fitur menarik lain yang kami miliki merupakan cookbook yang memungkinkan Anda untuk melihat riwayat cooking experience Anda. Fitur-fitur tersebut kami siapkan untuk Anda karena sesungguhnya
Merupakan sebuah kehormatan dan kepuasan bagi kami jika kami bisa memberikan Anda pengalaman memasak yang mudah serta menyenangkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Marva Kren, selaku CMO dari Milkita, akan menjelaskan tentang analisis pasar dari perusahaan kami. Dalam menganalisis pasar, kami menggunakan metode TAM-SAMSOM, di mana dalam menentukan TAM, kami mengambil data jumlah penduduk Indonesia yang memiliki usia lebih dari 14 tahun. Di mana asumsi kami, penduduk ini sudah mulai memiliki ketertarikan terhadap memasak dan juga sudah dapat membeli secara mandiri melalui layanan aplikasi online. Berdasarkan data yang kami dapatkan, terdapat sekitar 197.438.100 penduduk Indonesia yang memiliki usia lebih dari 14 tahun. Jumlah ini kami kalikan dengan harga rata-rata produk kami, yaitu Rp35.000, didapatkan TAM sekitar 6,9 triliun. Di sini kami asumsikan setiap penduduk Indonesia membeli satu produk kami. Selanjutnya, dalam menentukan SAM, kami mengambil data jumlah penduduk dari Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi karena layanan Milkit kami akan beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Berdasarkan data yang kami dapatkan, terdapat sekitar 13.673.813 penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun yang tinggal di wilayah tersebut. Dari jumlah ini, kami kalikan dengan harga rata-rata produk kami didapatkan SAM senilai Rp478.583.455.000. Terakhir, dalam menentukan SOM, dari 13 juta penduduk yang tinggal di sekitar Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pengguna di fase awal layanan kami berada di kisaran 33.390 orang. Yang mana asumsi kami, orang-orang ini berasal dari kelas menengah ke atas dan orang yang memiliki ketertarikan terhadap memasak namun tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke pasar. Dengan mengalihkan jumlah penduduk tadi dengan harga rata-rata produk kami, didapatkan SOM senilai Rp1.168.650.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai marketing and sales strategi dari Milkita. Untuk saat ini, pemasaran Milkita hanya ditujukan kepada customer saja atau secara B2C. Nah, untuk menjangkau customer yang beragam, kami menggunakan mobile advertising dan iklan yang berada di sosial media. Dengan menggunakan sosial media sebagai media promosi, kami juga akan menggunakan viral marketing sebagai alat promosinya, di mana kami akan mengadakan giveaway dan kami juga akan merangkul para selebgram untuk mempromosikan layanan kami. Nah, untuk lebih menarik pelanggan, kami juga memiliki diskon ongkir setiap bulannya. Kami juga menyediakan paket-paket yang memiliki harga lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian per produk. Dengan strategi yang sudah saya jelaskan di atas, kami mendapat promosi dari pelanggan secara tidak langsung berupa word of mouth promotion. Nah, sekian presentasi mengenai marketing dari saya. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Tariq Zirabdillah, sebagai CFO perusahaan Milkita yang bertanggung jawab atas segala hal terkait finansial perusahaan. Titik break-even point adalah titik di mana sebuah perusahaan tersebut mencapai titik balik modal. Pastinya, ketika Anda menginvestasikan sebuah dana kepada perusahaan, Anda menginginkan dana yang Anda investasikan tersebut kembali kepada Anda secepat mungkin. Dalam kasus ini, perusahaan Milkita mencapai titik break-even point pada bulan ke-9, dan pada bulan ke-12, kami mencapai profit yang terhitung secara kumulatif sebesar Rp118.240.000. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan pengeluaran dan pendapatan perusahaan Milkita selama 5 tahun. Pada tahun pertama, pengeluaran terhitung sebesar Rp1.099.310.000. Pada tahun kelima, pengeluaran terhitung sebesar Rp9.341.492.160. Dan untuk total pengeluaran dari tahun pertama sampai tahun kelima terhitung sebesar Rp25.937.183.360. Sementara untuk pendapatan sendiri, pendapatan tahun pertama terhitung sebesar Rp1.187.550.000. Untuk pendapatan tahun kelima terhitung sebesar Rp11.575.200.000. Dan untuk total pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan kami selama tahun pertama sampai tahun kelima terhitung sebesar Rp31.763.550.000. Selanjutnya, angka ini adalah angka return of investment perusahaan kami. Persentase ini adalah profit yang Anda dapatkan setelah Anda menginvestasikan dana Anda kepada perusahaan kami selama 5 tahun. Dapat dilihat dengan angka ini, cukup membuktikan bahwa perusahaan kami profitable.
Oleh karena itu, kami menunggu kehadiran Anda untuk menginvestasikan dana Anda kepada perusahaan kami. Terima kasih.